Saya banyak banget yang bertanya kepada saya, Coach, saya ini pemula, saya ini gaptek, kalau saya mau belajar digital marketing, apakah saya akan bisa? Saya Reza Wibisono, saya menciptakan Mastery Scale Up Meta Ads metode 75, formula Meta Ads pertama di Indonesia yang didesain khusus untuk lembaga dan yayasan fundraising. Metode ini menjadi standar baru dalam membangun mesin donasi yang stabil, terukur, dan scalable. Anda pernah mengalami hal ini? Ketika dimana Anda mengharapkan sesuatu, tiba-tiba datang. Contoh misalkan Anda sedang memikirkan anggur, tiba-tiba begitu aja ada teman Anda, saudara Anda, ibu bapak Anda, atau anak Anda mengirimkan Anda sebuah anggur. Atau pernah Anda mengalami seperti Anda pernah bertemu dengan teman Anda yang sudah lama nggak bertemu, tiba-tiba ketemu aja gitu di tempat yang aneh gitu ya. Kok bisa ketemu? Nah ini teman-teman, ini adalah bukan faktor kebetulan teman-teman. Ini disebut dengan law of attraction, di mana ada hukum alam yang disebut dengan hukum tarik-menarik. Hukum law of attraction adalah hukum di mana sesuatu vibrasi yang baik, energi yang baik akan bertemu dengan yang baik. Begitu pula dengan sebaliknya, energi yang buruk akan bertemu dengan yang buruk teman-teman. Tidak pernah terjadi taman yang indah ya dihinggapi banyak lalat, tapi akan dihinggapi banyak kupu-kupu teman-teman. Tempat sampah bukan tempat berkumpulnya kupu-kupu teman-teman. Mereka banyak berkumpulnya ya lalat berada di sana teman-teman. Oleh karenanya pastikan pola pikir Anda itu positif, vibrasi Anda juga positif. Agar apa? Agar kebaikan senantiasa datang kepada kita. Contoh kecil ya teman-teman, bila saya banyak banget yang bertanya kepada saya, Coach, saya ini pemula, saya ini gaptek, kalau saya mau belajar digital marketing, apakah saya akan bisa? Kayaknya saya nggak akan bisa deh. Yang kedua, ada yang mengatakan, kami ini adalah lembaga yang kecil, kami ini adalah lembaga yang miskin. Saya agak sedih sih dengarnya ya. Jadi teman-teman, apapun yang sedang terjadi pada saat ini, jangan fokus pada faktanya, tapi fokuslah pada bagaimana kita meresponnya. Artinya, tidak boleh berfokus kepada fakta, tapi fokuslah kepada responnya. Faktanya kita dalam keadaan yang sedang struggling, ya, maka responnya bagaimana? Anda harus positif, teman-teman ya. Ketika Anda berpikir positif, maka perilaku Anda pun akan positif, karena alam bawah sadar Anda akan mengaktifkan sel-sel yang baik, teman-teman. Ya. Walaupun bisnis Anda yang sedang Anda jalani saat ini mungkin masih sedang struggle gitu ya, ada permasalahan gitu ya, tapi selalu tanamkan niat-niat yang positif. Artinya apa? Insya Allah usaha yang saya sedang kembangkan saat ini akan menjadi besar. Jadi think bigger, maka berpikirlah untuk besar. Karena apa? Ketika Anda berpikir positif, ya berpikir yang besar, maka diri Anda, ya energi dalam tubuh Anda, ya sekeliling Anda akan membantu Anda untuk berpikir lebih baik, akan merealisasikan untuk lebih baik. Bukan berarti Anda leha-leha itu terjadi baik ya, bukan itu artinya. Tapi akan membuat Anda akan lebih baik, lebih kuat, lebih semangat. Alam bawah sadar Anda juga akan membantu Anda untuk melangkah lebih baik. Teman-teman, stop berpikir negatif ya. Kalau sedang sakit jangan pikir akan lebih parah ya. Kalau lagi sedang kondisi bisnisnya sedang dalam keterpurukan, maka jangan berpikir bangkrut gitu ya, tapi berpikir positif. Maka ambil langkah-langkah yang pasti. Kalau lagi sakit, ya pikirnya adalah yang ada di benak teman-teman harusnya berpikir bagaimana Anda bisa bangkit dari sakit Anda. Mulai berpikir positif. Karena salah satunya adalah ketika Anda berpikir baik, maka itu sudah menjadi separuh kesehatan. Kata Ibnu Sina mengatakan bahwa ketenangan separuh dari kesehatan, separuh dari kesembuhan. Jadi stop berpikir negatif kalau tidak ingin datang kepada Anda hal yang negatif. Sama halnya seperti dalam Al-Quran mengatakan at-tayyibina lit-tayyibat, orang-orang yang baik akan menghadirkan kebaikan kepada Anda. Was-salihina lis-salihat, begitu pula orang-orang yang saleh akan senantiasa dipertemukan dengan orang-orang yang saleh. Wal khabisina lil khabisat, dan juga sebaliknya, kalau kita punya niat yang jahat, maka selalu ada keburukan yang datang kepada diri kita. Tentunya kita tidak ingin hal tersebut datang. Artinya apa? Pastikan diri kita memiliki pola pikir yang positif, gitu ya. Feeling kita, perasaan kita juga positif. Ingat, jangan berfokus kepada fakta. Faktanya sudah terjadi, tinggal bagaimana kita meresponnya. Bersyukur dan berpositif. Terima kasih, saya Reza Wibisono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.